kembali lagi bersama aku Fitri untuk menjelaskan seputar informasi pertanian. Nih, aku sekarang mau jelasin apa tuh? Aku mau jelasin 6 usaha yang bisa kita gunakan di bidang pertanian yang modalnya itu bisa kecil-kecilan dulu aja. Kira-kira apa ya? Nih, aku mau menghapus dulu stigma kalau misalkan pertanian itu tuh usaha itu tuh atau kayak mau menghasilkan suatu sayuran, mau menghasilkan suatu tanaman buah, itu tuh harus punya lahan yang besar dulu. Itu tuh nggak perlu. Kenapa? Karena sekarang tuh lahan-lahan kecil juga udah bisa dimanfaatkan. Salah satunya tuh apa? Kita mulai dulu. Dari 6 usaha yang bisa kita gunakan untuk usaha-usaha pertanian itu yang pertama itu adalah bercocok tanaman sayuran ya. Jadi bercocok tanaman sayuran itu tuh kita bisa banget manfaatkan halaman rumah untuk menanam tanaman sayuran. Apalagi kalau misalkan tanaman sayurnya itu tuh digunakan untuk kayak kebutuhan rumah tangga aja kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan lagi butuh sayuran, pengen langsung bisa metik kayak gitu ya, itu udah bisa banget tanaman sayurannya kita tanam di depan halaman rumah. Nah, yang kedua itu tuh bisa banget kita tuh bercocok tanam atau tanaman buah di dalam pot atau tambula pot itu sendiri. Nah, tambula pot itu kenapa sih emang bisa kayak gitu ya menanam buah di dalam pot? Sekarang udah banyak banget tanaman buah yang udah bisa kita tanam di dalam pot. Salah satunya seperti kayak jeruk kayak gitu ya, terus juga jambu, terus apalagi untuk dari segi tanaman-tanaman buah mangga sekarang juga kan udah ada yang ukurannya tuh gak setinggi ya harapan orang tua kayak gitu ya. Jadi tanaman-tanaman itu tuh ada yang emang tingginya tuh sampai di beberapa meter aja sehingga bisa ditanam di dalam pot kayak gitu. Dan itu tuh cantik-cantik banget, apalagi kalau misalnya tanaman-tanaman buah kecil kayak gitu ya. Itu bisa sekalian menghiasi rumah kakak-kakak semuanya di sini. Selanjutnya yang ketiga itu kakak semuanya di sini itu tuh udah bisa menanam hidroponik dalam skala kecil. Seperti yang diketahui, hidroponik itu tuh kan punya banyak teknik kayak gitu ya. Nah, kakak semua di sini tuh udah bisa pakai teknik NFT, teknik apalagi apung kayak gitu ya, biar lebih efektif dan efisien kayak gitu. Terus juga kalau misalkan teman-teman semua atau kakak semuanya di sini itu tuh punya kayak selang-selang yang nggak kepake gitu ya, itu tuh bisa menjadi suatu alat gitu ya, suatu media untuk membuat hidroponik tersendiri. Jadi nggak perlu kayak lahan yang luas, apalagi kalau misalnya hidroponik asal airnya tuh jalan di rumah kayak gitu, kita udah bisa pakai daripada hidroponik dalam skala kecil. Nah, kalau misalkan mau yang kayak nggak ribet-ribet gitu ya, ngebuat daripada instalasi dan sebagainya, nah teman-teman atau kalau semuanya tuh di sini udah bisa banget nih pakai daripada rakit apung kayak gitu ya. Jadi tinggal buat baknya, kemudian nanti pakai daripada styrofoam atau apapun itu tinggal diapungkan saja, nanti tanaman-tanaman itu tuh udah bisa tumbuh kayak gitu ya. Dan selanjutnya yang keempat itu tuh pembibitan tanaman hias atau produktif. Nah, kalau misalkan pembibitan tanaman hias itu tuh kalau misalkan kakak semuanya punya biasanya tuh ibu-ibu gitu ya, ibu rumah tangga itu tuh suka banget tanaman hias. Tapi kalau misalkan kakaknya juga di sini udah mulai kayak tertarik gitu ya, kayak aduh suka nih sama aglonema, aduh suka nih sama tanaman-tanaman hias kayak lidah mertua dan lain sebagainya, itu tuh udah bisa banget ditanam di depan rumah. Bukan hanya sebagai hiasan aja, tapi udah bisa dijadikan suatu usaha. Yang mana kan sekarang minat tanaman hias tuh udah mulai naik gitu ya. Kakaknya seperti mau menjual anggrek itu kan pasti sekarang mah udah nggak susah lagi kayak gitu ya, udah mudah. Jadi itu udah bisa banget selain jadi tanaman hias bisa juga dijadikan usaha. Dan untuk dari segi pembibitannya juga kan kalau misalkan tanaman hias itu tuh lebih mudah ya, jadi nggak usah pakai daripada bibit dari tanaman atau bibit dari benihnya langsung, tapi bisa dari bibitnya kayak gitu. Nah, selanjutnya itu yang kelima adalah budidaya jamur tiram ya. Yang kelima itu tuh budidaya jamur tiram. Kalau misalkan budidaya jamur tiram ini itu tuh memang harus kalau misalkan untuk skala besar itu tuh harus memerlukan kayak bangunannya kayak gitu ya untuk membudidayakan si jamur tiram tersebut. Tapi kalau misalkan untuk skala produksi di rumah aja, untuk di rumah tangga, aku rasa ini tuh bisa jadi salah satu rekomendasi gitu ya, karena untuk daripada pembibitannya juga itu mudah. Kalau misalkan mau pakai jamur tiram berarti harus punya dulu dari segi medianya gitu. Nanti media jamur tiramnya tumbuhnya mau di mana. Nah, itu tinggal dicari aja. Nanti kalau misalkan udah deh tinggal bisa buat usaha skala kecil atau untuk dari pemenuhan kebutuhan rumah tangga aja. Dan selanjutnya itu tuh yang keenam itu pembuatan daripada pupuk kompos atau pupuk cair. Nah, perihal daripada pupuk kompos atau pupuk cair ini tuh sebetulnya udah bisa banget menggunakan daripada berbagai bahan. Nah, sekarang itu kan lagi digembar-gemborkan ya kalau misalkan sampah rumah tangga itu tuh bisa dibuat sebagai pupuk kompos atau bahkan pupuk cair. Kalau misalkan kayak sampah-sampah rumah tangga seperti buah-buahan itu nanti bisa dibuat
pupuk kompos, nanti didiamkan terlebih dahulu dan lain sebagainya. Dan selanjutnya kalau misalkan pupuk cair, bedanya nanti harus dicairkan kayak gitu ya, pakai air dan lain sebagainya, dan pastinya memerlukan fermentasi. Tapi itu mudah banget gitu ya. Dan untuk dari cara pembuatannya juga itu mudah banget. Nah kayak gitu untuk daripada 6 peluang usaha yang bisa aku share ke kakak semuanya kayak gitu ya. Kalau misalkan video ini bermanfaat, boleh kakak subscribe, kemudian kakak like dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.